Jika seorang hamba tetap istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya, maka orang ini adalah orang yang husnul khatimah. Jika seorang hamba tetap istiqomah sampai akhir bulan suci Ramadan, maka orang ini berpotensi untuk mendapatkan ketakwaan ataupun meraih predikat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahil khallaqil alim alladzi khalaqaz zaman wa qawwaral laila wan nahar wa ja'ala kulla syai'in 'indahu bimiqdar. Nahmaduhu ala idraki hadzal syahril karim wa nashkuruhu ala ma habahu fihi minal khairil azim. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala salaha niyatina wa qabula a'malina wa istiqamatana ala amrih wa istimrarana ala ahdih wa i'anatana ala ma yurdih wajtinabana lima yaskhutuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa hadiyan ila rabbihi wa sirajan munira. Amma ba'du ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala wa ta'atih. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha faqad faza man ittaqa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah yang begitu luas, nikmat Allah yang begitu banyak diberikan dan dilimpahkan kepada kita. Sampai hari ini alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Allah masih menganugerahkan keistiqomahan kepada kita untuk tetap berjalan di jalan ketakwaan ini. Mudah-mudahan kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan kita kesempatan kembali lagi untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya, tetap dalam keadaan sehat walafiat dan penuh dengan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam kepada junjungan kita, suri teladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk membimbing kita, untuk menyampaikan pesan-pesan ilahi dan mengajarkan ajaran agama ini kepada kita. Mudah-mudahan segala rangkaian ibadah yang kita lakukan ini, kita berharap mudah-mudahan sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan pedoman yang telah diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Perputaran dan pergantian waktu begitu cepat berlalu. Saat ini kita sudah berada di 10 hari ketiga atau di 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Dan hari ini akan menjadi Jumat terakhir bagi kita pada bulan suci Ramadan 1445 Hijriah.
Oleh karena itu para hadirin yang berbahagia, di setiap pergantian waktu ataupun di setiap waktu-waktu dan hari-hari yang kita lalui, sudah seharusnya kita bisa memanfaatkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satu hari yang terlewatkan, tidak ada satu waktu yang telah berlalu dengan berbagai kenangan yang kita alami di dalamnya, dengan berbagai dinamika yang terjadi di dalamnya, manis dan pahitnya yang kita rasakan di setiap waktu yang telah berlalu, maka waktu itu tidak akan pernah kembali lagi. Maka sudah seharusnya kita memanfaatkan setiap waktu itu, tidak lain dan tidak bukan untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah asar yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, bahwasanya Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, "Ma min yaumin jadidin illa wa yunadi yabna Adam ana yaumun jadid wa ala amalika syahid faghtanimni fa idza ghabat syamsi lam tudrikni ila yaumil wa'id." Tidak ada satu hari yang baru yang kita lalui kecuali hari itu akan menyeru dan memanggil umat manusia seraya mengatakan, "Wahai anak Adam, aku ini adalah hari yang baru. Aku ini adalah Jumat yang baru. Bukan Jumat minggu yang lalu, akan tetapi ini adalah hari Jumat yang baru." Maka di setiap Jumat, di setiap hari yang kita lalui itu, maka hari itu akan mengatakan, "Ana yaumun jadid." Aku ini adalah hari yang baru, yang akan menyaksikan semua perbuatan dan amalan yang Anda lakukan sepanjang hari ini. Oleh karena itu, faghtanimni, maka manfaatkanlah aku untuk melakukan kebaikan. Iza ghabat syamsi, jika matahari pada hari ini telah tenggelam, lam tudrikni ila yaumil wa'id, maka niscaya kita tidak akan pernah kembali bertemu lagi sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minina rahimakumullah. 10 hari terakhir ini adalah menjadi bagian dari kesatuan dari hari-hari yang sebelumnya. Akan tetapi ini menjadi hari yang spesial karena hari ini adalah hari-hari yang akan menentukan apakah kita sebagai seorang hamba termasuk menjadi hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan predikat ketakwaan. Jadi hari-hari ini adalah hari-hari termasuk hari yang menentukan itu. Oleh karena itu, jika pada hari-hari sebelumnya, jika pada awal-awal bulan suci Ramadan para hadirin yang berbahagia, kita memiliki semangat yang luar biasa, kita begitu antusias dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita berupaya di awal-awal bulan suci Ramadan untuk selalu melaksanakan sholat berjamaah di masjid ini, sholat 5 waktu berjamaah di masjid ini. Pada awal-awal bulan suci Ramadan, kita begitu aktif di dalam bertadarus, di dalam menghatamkan ataupun membaca sebagian lembaran-lembaran ayat Al-Quran. Bahkan kita bisa khatam sekian juz dalam perharinya, ataupun mungkin beberapa halaman, beberapa lembar di setiap harinya. Meskipun pada siang hari bulan suci Ramadan kita begitu lelah di dalam aktivitas keduniawian kita, begitu lelah di dalam pekerjaan kita, akan tetapi kita tetap berupaya untuk bangkit datang ke masjid ini untuk melaksanakan sholat tarawih. Kita bangun dan bangkit dari tempat tidur kita untuk melaksanakan qiyamul lail, untuk bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah antusias kita pada saat awal-awal bulan suci Ramadan. Masjid-masjid tempat kita sholat tidak mampu untuk menampung jamaahnya para hadirin yang berbahagia. Oleh karena itu, semangat-semangat yang seperti ini, antusias seperti ini para hadirin yang berbahagia, sudah seharusnya mampu kita pertahankan di 10 hari terakhir. Jangan diberikan kendor, jangan bermalas-malasan ketika sudah sampai ke 10 akhir dari bulan suci Ramadan. Karena hal inilah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita,
bahwa pada saat memasuki 10 akhir dari bulan suci Ramadan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meningkatkan semangatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengupgrade antusias dan semangatnya sehingga aktivitas ibadahnya bertambah, ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meningkatkan selain dari kualitas akan tetapi juga kuantitas ibadahnya pada saat 10 akhir bulan suci Ramadan. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan hal itu kepada kita di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bin Hajjaj di dalam kitab sahihnya, Sahih Muslim, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh ketika memasuki 10 akhir dari bulan suci Ramadan. Kesungguhannya itu melebihi dari kesungguhan-kesungguhannya pada hari-hari yang lain. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita memperhatikan para hadirin yang berbahagia, tentu ada dua faktor kenapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu semangat di dalam menghidupkan waktu-waktu dalam bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar ini adalah malam yang begitu istimewa para hadirin yang berbahagia. Malam di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan pada malam ini dan tidak memberikannya pada bulan-bulan yang lain. Bahkan tidak memberikannya kepada generasi-generasi umat terdahulu. Ini hanya diberikan kepada umat Islam. Bahkan pada malam ini Allah Subhanahu wa taala sengaja memilih malam ini untuk menurunkan kitab suci Al-Qur'an. Maka Allah jadikan malam ini sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah jadikan malam ini sebagai waktu di mana para malaikat-malaikat Allah turun ke muka bumi ini, para hadirin yang berbahagia. Oleh karena itu, saking istimewanya, memiliki keistimewaan yang luar biasa, maka Allah pun merahasiakan bulan ataupun malam Lailatul Qadar ini kepada kita. Tidak seorang hamba yang mengetahui secara pasti kapan Lailatul Qadar itu akan terjadi. Tidak di kalangan manusia, tidak di kalangan para nabi-nabi, namun yang disampaikan kepada kita sampai hari ini hanyalah sampai pada tanda-tanda saja. Tidak sebuah hadis Nabi pun pernah mengatakan kejadian pasti malam Lailatul Qadar itu. Oleh karena itu, jika manusia diberikan informasi tentang kejadian pasti Lailatul Qadar itu, maka sudah barang tentu mungkin banyak di antara kita yang bermalas-malasan mengisi ibadah-ibadah pada malam-malam yang lainnya. Maka jika manusia itu mengetahui secara pasti Lailatul Qadar itu kapan terjadinya, maka manusia akan fokus pada malam itu saja. Oleh karena itu Allah merahasiakan dari umatnya sehingga tidak ada cara bagi kita kecuali mengaktifkan dan menghidupkan di setiap malam dari malam-malam bulan suci Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang kedua yang menjadi faktor penyebab kenapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu semangat di dalam 10 hari terakhir ini, karena 10 hari terakhir ini para hadirin yang berbahagia, ini adalah periode penutup dari bulan suci Ramadan. Tentu momen akhir ini adalah momen yang menentukan para hadirin yang berbahagia. Jika pada awal-awal bulan Ramadan kita begitu antusias, kemudian semangat kita luntur di akhir bulan suci Ramadan, maka belum tentu kita akan digolongkan sebagai orang-orang yang berhasil dan bisa memanfaatkan setiap waktu dari bulan suci Ramadan. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu bil khawatimi, bahwasanya setiap amal itu akan ditentukan dari akhir periodenya,
dari akhir amalan itu. Jika hamba itu tetap istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir periodenya, sampai akhir bulan suci Ramadan. Jika seorang hamba tetap istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya, maka orang ini adalah orang yang husnul khatimah. Jika seorang hamba tetap istiqomah pada sampai akhir bulan suci Ramadan, maka orang ini berpotensi untuk mendapatkan ketakwaan ataupun meraih predikat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 akhir bulan suci Ramadan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah beriktikaf. Rasulullah berdiam diri di masjid dengan niat untuk beribadah. Karena ini adalah cara yang paling efektif para hadirin yang berbahagia untuk mengupgrade dan meningkatkan semangat kita. Kita beriktikaf dengan orang-orang yang memiliki frekuensi yang sama bersama kita, maka ini akan saling mendukung, ini akan saling menyemangati di antara kita. Ketika kita duduk, kita lihat ada saudara kita yang sedang membaca Al-Quran, maka kita termotivasi untuk ikut membaca Al-Quran. Kita berada di dalam masjid, kemudian kita melihat saudara kita sedang menunaikan sholat sunnah, maka kita termotivasi untuk melaksanakan ibadah sholat sunnah, karena lingkungannya telah membentuk kita untuk mampu meningkatkan ketakwaan kita ataupun semangat kita di dalam menghidupkan hari-hari di bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 akhir terakhir bulan suci Ramadan selalu beriktikaf di setiap Ramadannya. Pada tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Ramadan itu melaksanakan iktikafnya sebanyak 20 hari. Begitu yang disampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian para hadirin yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam i'tikaf itu tentu memperbanyak munajatnya kepada Allah, memperpanjang durasi ibadah dan durasi solatnya, memperpanjang bacaan-bacaan di dalam solatnya, bacaan-bacaan ayat di dalam solatnya. Ini adalah bagian dari aktivitas bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu menghidupkan di setiap saat, di setiap waktu dari 10 akhir bulan suci Ramadan ini, sehingga tidak hanya terbatas pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajak keluarganya, membangunkan keluarganya untuk melaksanakan sholat malam, untuk menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Maka ini adalah bagian dari aktivitas yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita sebagai umatnya dan yang mengaku dan mengklaim diri sebagai umatnya, mari kita berupaya semaksimal mungkin untuk bisa mencontoh dan meneladan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di hari-hari terakhir dari bulan suci Ramadan ini kita bisa memanfaatkannya untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang berbahagia, demikian khutbah singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa hadiyan ila rabbihi wa sirajan munira. Amma ba'du ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala wa ta'atih. Ittaqullaha haqqa tuqatih
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minina rahimakumullah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an sadatina khulafair rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati Rasulillahi ajma'in wa anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Bifadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.